Baik teman-teman dari kelompok lain, apabila ingin bertanya, silahkan raise hand. Silahkan, Gofar. Perkenalkan, nama saya Gofar, saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Bagaimana menurut pendapat kalian, jika ada seorang tokoh agama yang memberikan ceramahnya di gereja, apakah hal tersebut termasuk ke dalam prinsip toleransi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak mohon maaf, ini ditampung dulu atau langsung dijawab? Ditampung dulu, sampai dengan ada 6 pertanyaan. Jadi bukan ditawarkan lagi untuk pertanyaan di termin yang pertama ini, tapi semuanya wajib memberikan pertanyaan. Baik, Pak. Assalamualaikum. Kenalkan, saya Ana Agustina dari kelompok 6. Izin bertanya. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama harus dijadikan acuan di samping sumber hukum lainnya. Lalu, bagaimana hubungan Al-Quran dengan hadis Nabi? Dan apa faktor yang mendukung masih terpeliharanya sunnah sejak zaman Nabi SAW hingga sekarang? Terima kasih. Baik, terima kasih Ana pertanyaannya. Selanjutnya, Arifah silahkan menyampaikan pertanyaannya. Arifah siapa? Ana, Pak. Ana kelompok berapa, Ana? Kelompok 6, Pak. Kelompok 6. Oke, lanjut. Arifah sekarang. Assalamualaikum. Sebelumnya saya mewakili kelompok 5, saya Arifah, yang beranggotakan Lisa Sylvia dan Risma Yunisa ingin bertanya, jelaskan secara mendalam apa itu pengertian dari ijma dan siapa yang terlibat dalam ijma dan apakah ijma sudah ada ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Arifah. Selanjutnya, Prajna Paramita boleh menyampaikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Prajna Paramita dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana peran penting hadis atau sunnah dalam mengembangkan hukum Islam di masyarakat? Baik, terima kasih pertanyaannya Prajna. Selanjutnya, Siti Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fauzia, perwakilan dari kelompok 7, ingin bertanya, kapan munculnya hukum ijma dan apa saja contoh dari hukum ijma? Terima kasih. Baik. Selanjutnya April ya. Baik, perkenalkan saya Apriliani dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan, mengapa manusia diperlakukan sama di dalam hukum Islam, di pandangan hukum Islam? Oke, baik, terima kasih. Apakah teman-teman kelompok 1 ada yang ingin menjawab? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang disampaikan oleh Prajna Paramita. Pertanyaannya yaitu tadi, apakah penting hadis berperan penting dalam masyarakat, bukan begitu? Iya. Peran hadis sebagai salah satu sumber hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pengaturan segala aspek kehidupan manusia. Namun, secara garis besar, hadis berperan untuk memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran, sehingga keduanya menjadi sumber hukum untuk hal yang sama. Apakah jawabannya sudah terdengar dengan jelas? Udah, makasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya mungkin saya mau coba menjawab pertanyaan dari kelompok 5 tadi. Pertanyaannya, jelaskan secara mendalam apa pengertian ijma, siapa yang terlibat dalam ijma, dan apakah ijma sudah ada ketika Nabi Muhammad masih hidup. Ijma secara bahasa atau lughah memiliki definisi sebagai mengumpulkan perkara, kemudian memberi hukum atas perkara tersebut dan meyakininya.
Sedangkan ijma menurut istilah memiliki pengertian sebagai kebulatan pendapat seluruh ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu masa atas sesuatu hukum syara. Ijma tidak ada saat zaman Rasulullah karena ijma dilakukan setelah Rasulullah wafat. Yang terlibat tentu saja seluruh ahli ijtihad ataupun ulama. Apakah jawabannya sudah memuaskan? Sudah, terima kasih Indri. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya ingin coba menjawab pertanyaan dari kelompok 6 dari Anda Agustina. Pertanyaan itu, Al-Quran sebagai sumber pertama hukum dalam Islam yang dijadikan acuan di samping sumber hukum lainnya. Nah, kedua, bagaimana hubungan antara Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW? Oh iya, pertanyaan itu. Terus yang kedua itu pertanyaan dan apa faktor yang mendukung masih terpeliharanya sunnah sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang? Kayak gitu kan, Anak? Ya. Nah, jawabannya itu, Al-Quran menekankan bahwa Rasulullah SAW berfungsi menjelaskan firman-firman Allah seperti yang dijelaskan dalam Quran surat 16 ayat 44. Nah, penjelasan atau bayan tersebut dalam pandangan sekian banyak ulama beraneka ragam bentuk dan sifat tertentunya. Salah satu pendapatnya itu dari Abdul Halim Mahmud, yaitu mantan Syekh Al-Azhar, dalam bukunya Al-Sunnah fi Makanatiha wa fi Tarikiha menulis bahwa sunnah mempunyai fungsi yang berhubungan dengan Al-Quran dan fungsi sehubungan dengan pembinaan hukum syara. Dengan menuju kepada pendapat Al-Syafi'i dalam Ar-Risalah, Abdul Halim menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan Al-Quran ada dua fungsi Al-Sunnah yang tidak diperselisihkan, yaitu apa yang diistilahkan oleh sementara ulama dengan bayan takkid dan bayan tafsir. Yang pertama, sekedar menguatkan atau menggarisbawahi kembali apa yang terdapat dalam Al-Quran, sedangkan yang kedua, memperjelas, merinci, bahkan membatasi pengertian lahir dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, adapun faktor yang mendukung masih terpeliharanya sunnah sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang yaitu karena 1. Kuat al-zakirah, yaitu kuatnya hafalan para sahabat yang menerima dan mendengarkan langsung hadis-hadis dari Nabi SAW. Dan ketika mereka menyampaikan atau meriwayatkan hadis-hadis tersebut kepada sahabat-sahabat lain, mereka menyampaikan persis seperti yang didengar pada Rasul. Nah, yang kedua itu karena sangat hati-hati para sahabat dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini mereka lakukan karena mereka sangat khawatir akan terjadinya percampuran hadis dengan Al-Quran. Oleh karena itu, ada para sahabat yang sangat sedikit menghafal hadis dan meriwayatkannya, termasuk Umar bin Khattab dan juga para sahabat ketika menyampaikan dan melafadzkan hadis-hadis tersebut penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengucapannya. Nah, faktor terakhir itu karena para sahabat sangat hati-hati dalam menerima hadis dari seseorang, bahkan tidak sembarangan. Para sahabat menerima hadis dari siapapun kecuali jika perawi itu ada orang lain yang mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari perawi lain di atasnya, termasuk Abu Bakar, salah seorang sahabat yang sangat hati-hati dalam menyampaikan hadis tersebut. Sekian jawabannya. Apakah sudah memuaskan, Anak? Baik, sudah. Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya akan menjawab dari kelompok 3. Dalam pandangan hukum Islam, semua manusia diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada yang dizolimi atau diuntungkan dengan alasan apapun. Rasul dengan tegas menyatakan tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam kecuali amalannya. Untuk kelompok 3, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Tadi pertanyaannya, kapan munculnya hukum ijma dan apa saja contoh dari hukum ijma? Hukum ijma muncul setelah Rasulullah wafat. Contoh hukum ijma yakni diadakannya azan dan iqomah 2 kali di sholat Jumat dan mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Kemudian diputuskannya untuk membukukan Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu yang ketiga, kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi dan menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran.
Apakah masih ada kekurangan? Udah cukup, makasih. Baik, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dari perwakilannya yaitu Gofar. Tadi pertanyaan adalah apakah seorang ustadz untuk ceramah dalam gereja apakah termasuk sikap toleransi? Apakah begitu pertanyaannya, Gofar? Iya, kurang lebih begitu. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut ada 4 pendapat ulama. Yang pertama, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa makruh bagi seorang muslim memasuki sinagog dan gereja. Yang kedua yaitu sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh bagi non-muslim kecuali ada izin dari mereka. Sebagian ulama mazhab Syafi'i yang lain berpendapat bahwa tidak haram memasuki tempat ibadah non-muslim meski tanpa izin dari mereka. Yang ketiga, ulama mazhab Hanbali berpendapat boleh bahwa memasuki sinagog dan gereja dan rumah ibadah lainnya serta melakukan sholat di dalamnya. Tapi hukumnya makruh menurut Imam Ahmad jika dalamnya ada gambar. Yang keempat yaitu Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa tidak mengapa masuk sinagog dan gereja jika tidak ada gambar dalamnya. Begitupun juga sholat di dalamnya. Apakah jawabannya sudah memuaskan, Gopar? Baik, terima kasih atas jawabannya. Bapak, maaf, apakah selanjutnya termin kedua? Sebelum masuk ke termin yang kedua, Bapak akan memberikan sedikit tambahan mulai dari, kembali lagi, ketika kita ingin memelihara agama kita, maka kita jangan hancurkan agama lain, jangan cemoohkan agama lain, biarkanlah mereka memeluk agama mereka, kita nggak usah ganggu, ya. Tapi ada kewajiban buat kita untuk menceritakan baiknya Islam, ya. Dan insya Allah di situ akan jadi dakwah. Kemudian Hibnu Nasli memelihara keturunan. Awas, betul sekali contoh yang disampaikan oleh Indrianti. Seks bebas, ya. Seks bebas itu akan menyebabkan kacaunya keturunan. Ketika hasil seks bebas, ketika hasil perzinahan itu melahirkan seorang anak perempuan, maka anak ini tidak bisa dinikahkan oleh orang tua biologisnya. Awas. Jika sampai terjadi anak perempuan hasil zina dinikahkan oleh bapak biologisnya, maka selamanya pernikahan antara anak hasil zina dengan laki-laki pilihannya berstatus zina. Mengapa? Karena pernikahan anak tersebut diwali nikahkan oleh wali yang tidak sah. Kemudian berikutnya adalah masalah menjaga harta. Jangan sampai harta yang kita miliki diambil, diperoleh dengan cara yang haram. Berusahalah dengan cara yang halal, sehingga harta yang didapatkan oleh kita adalah harta-harta berkualitas, harta-harta yang halal, dan setiap tahunnya dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau kita sudah bisa menjaga semua itu, insya Allah, maqasidu syariah, tujuan penegakan hukum Islam akan terlaksana. Jangan katakan bahwa hukum qisas adalah kejam. Ingat, hukum qisas ada untuk hifdzul nafsi, untuk menjaga jiwa. Jadi, hukum qisas diundangkan, dihukumkan, bukan untuk qisasnya itu sendiri. Hukum qisas itu bunuh dibalas bunuh gitu ya. Orang yang membunuh dibunuh lagi. Oh, kejam amat nih orang yang membunuh dibunuh lagi. Nah, adanya undang-undang qisas, adanya hukum qisas justru agar tidak terjadi pembunuhan. Karena kalau misalkan ada orang yang membunuh kemudian dihukumnya dibunuh lagi, itu akan berpikir dua kali orang akan membunuh. Kemudian terkait hukum taklifi, perlu diketahui dulu apa itu hukum taklifi. Hukum taklifi itu adalah hukum yang menunjukkan tuntutan bagi mukallaf untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu atau memilih di antara sesuatu.
Ya. Sehingga hukum taklif itu ada wajib, berarti harus dilakukan, ada haram, berarti harus ditinggalkan, ada sunnah, berarti boleh ditinggalkan, boleh dilakukan, ada makruh, ya, berarti sebaiknya ditinggalkan, dan ada mubah, dilakukan mangga, ditinggalkan pun mangga. Ya. Cuman yang di sini yang harus perlu diketahui dulu adalah bukan hanya sekedar itu, tapi harus mengetahui dulu mukalaf. Apa itu mukalaf? Mukalaf itu adalah orang yang sudah terkena beban, yaitu orang yang baligh dan berakal. Kalian semua sudah baligh dan kalian semua adalah orang-orang berakal. Berarti kalian wajib melaksanakan perintah-perintah agama. Ya. Oke, sampai di situ penjelasan awal dari Bapak cukupkan sekian. Sekarang buka termin yang kedua. Silakan Indri dilanjutkan. Baik, terima kasih Bapak.